dapat lari. Jika Tuhan dan Puan umat Muhammad, jawab salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang kami takdimi Bapak Ibu Guru, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan tahmid dan tasyakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberikan keselamatan dan kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan acara lomba dai dengan tidak ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah pertama yaitu diriwayatkan pada suatu ketika Rasulullah baru saja sampai dari Tabuk. Mendekati kota Madinah, di salah satu sudut jalan, Rasulullah berjumpa dengan seorang tukang batu. Lalu Rasulullah melihat tangan sang tukang batu itu kasar, melepuh, kulitnya merah kehitam-hitaman seperti terpanggang matahari. Lalu Rasulullah pun bertanya kepada sang tukang batu itu, "Kenapa tanganmu kasar sekali?" Lalu seorang tukang batu pun menjawab, "Ya Rasulullah, pekerjaan saya ini adalah setiap hari membelah batu. Belahan batu itu saya jual ke pasar, lalu hasilnya saya nafkahi keluarga saya. Karena itulah tangan saya kasar." Rasulullah adalah manusia paling mulia. Tetapi manusia paling mulia itu saat melihat tangan tukang batu itu kasar karena mencari nafkah yang halal, Rasul pun menggenggam sang tangan tukang batu itu, lalu menciumnya seraya bersabda, "Hadihi yadun la tamasatha narun abada." Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka selama-lamanya. Sejarah mencatat hanya putrinya lah Fatimah Az-Zahra dan si tukang batu nih yang pernah ia cium tangannya. Padahal tangan sang tukang batu itu kasar, melepuh, kulitnya merah kehitam-hitaman seperti terpanggang matahari karena membelah batu dan kerja keras. Rasulullah mengajarkan kepada kita agar senantiasa menebar kasih tanpa pilih kasih, menebar sayang tanpa pandang sayang kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Irhamu man fil ardi yarhakum man fis sama. Rahmatilah yang ada di bumi, niscaya kalian akan dirahmati oleh zat yang ada di langit. Hadis riwayat Abu Daud. Hadirin rahimakumullah. Kisah kedua, pada suatu ketika Rasulullah menjadi imam sholat. Dilihat para sahabat pergerakan satu rukun ke rukun yang lain, amat sukar sekali. Dan mereka mendengar suara kemeretuk, seolah-olah sendi-sendi pada tubuh beliau bergeser. Sahabat Umar pun bertanya setelah sholat, "Ya Rasulullah, kami melihat seolah-olah engkau menanggung penderitaan yang amat berat. Apakah Anda sakit ya Rasulullah?" "Tidak ya Umar, alhamdulillah saya sehat." "Kami yakin Anda sedang sakit." Lalu Rasulullah mengangkat jubahnya. Para sahabat amat terkejut saat melihat baginda yang kempis, kelihatan diiris dengan kain yang berisi batu kerikil untuk menahan rasa lapar. Karena batu-batu kecil itulah yang menyebabkan bunyi-bunyi halus setiap kali beliau bergerak. Lalu sahabat pun berkata, "Ya Rasulullah, apabila engkau merasakan lapar yang sangat dan tidak ada makanan, perkenankanlah kami menyiapkannya untukmu." Lalu Rasulullah menjawab dengan lembut dan senyum, "Tidak para sahabatku, saya tahu apapun akan kalian lakukan demi Rasulmu. Tetapi apa yang harus saya katakan di hadapan Allah nanti apabila saya sebagai pemimpin menjadi beban bagi umatnya? Biarlah kelaparan ini sebagai hadiah dari Allah untukku, agar umatku kelak tidak ada yang kelaparan di dunia dan lebih-lebih di akhirat." Subhanallah, betapa mulianya Rasulullah. Apakah kita sering ingat kepada
beliau? Apakah kita sering membacakan sholawat kepada beliau? Apakah akhlak Rasulullah yang begitu santun, pemaaf, tawadhu sering kita teladani? Lihatlah bagaimana beliau berteman, bercanda dengan teman-teman beliau. Pertemanan beliau tidak didasari dengan fisik, kekayaan, materi, tetapi pertemanan beliau didasari dengan ketaatan. Semoga kisah ini benar-benar menggugah keimanan kita agar senantiasa meneladani sikap sederhana Rasulullah SAW. Berteman, bersahabat, mempererat persaudaraan karena hanya Allah semata. Demikian sedikit tausiah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.